Saudara, kemarin sidang pemeriksaan terhadap para saksi keluarga almarhum Joshua digelar untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Seperti juga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebelumnya, bantahan terdengar dari persidangan. Seperti misalnya Kuat Ma'ruf yang membantah bahwa ia telah mengancam membunuh almarhum Joshua. Dan juga Ricky Rizal membantah kesaksian dari adik Joshua. Nah, bagaimana sebenarnya peran Ricky Rizal berdasarkan dakwaan dan kesaksian? Kami akan membahas beberapa hal diantaranya bersama penasihat hukum Ricky Rizal, Erman Umar, serta psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, Bang Erman, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erman, banyak yang orang langsung berkomentar bahwa kira-kira ya lebih dan kurang. Mohon maaf kalau kemudian saya juga tidak persis begitu kata-katanya. Ada permintaan maaf dari Ricky Rizal kemarin kan Bang Herman. Di titik ini saya ingin tahu, ini Bang Herman yang sampaikan untuk Ricky Rizal minta maaf atau Ricky sudah mengatakan dari dirinya sendiri bahwa saya akan minta maaf? Bang Herman? Sebenarnya niat untuk menyampaikan pertama tentunya langsungkawa dan duka cita yang dalam atas meninggalnya sahabatnya. Tetapi selama ini dia ini dalam kondisi kan ditahan, tidak bisa bertemu dengan publik, sementara pers menganggap opini menganggap dia adalah salah satu dilibatkan ya. Pada saat mulai awal sidang itu permintaan maaf itu sejak mulai awal sidang sudah disampaikan turut berduka cita. Apalagi pada saat hadirnya para orang tua, para keluarga. Jadi tidak ada dari awal tuh dari terdakwa sendiri. Tapi harus diingat catatan bahwa duka cita yang mendalam dari Ricky. Yang kedua permohonan maaf. Permohonan maaf yang dia lakukan adalah menyatakan atas ketidakberdayaan dia tidak mampu mencegah terjadinya kejadian pembunuhan itu. Karena apa? Karena sebelumnya kan dia yang diminta, yang ditanyakan untuk melakukan sesuatu waktu pulang dari Magelang tanggal 8 sore jam 4 lewat kan berkali-kali semua publik sudah tahu bahwa tanya bahwa dia sampai di Saguling dipanggil ke atas rumahnya lantai 3. Dia tanya, kamu tahu nggak? Karena yang bawa mobil dari Magelang salah satunya Ricky. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Nah, saya tidak tahu, Pak. Sampaikanlah sama Sambo dengan katanya dengan mimik nangis, dengan nada geram. Ya saya nggak tahu, Pak. Nah, ibu sudah lecehkan. Oleh karena itu dia minta, kamu kalau saya panggil Joshua, kalau dia melawan, kamu berani nggak backup saya dan berani nggak kamu menembak? Kira-kira itu permintaan. Dengan keadaan itu ya dia kaget dan goncang ya. Saya bilang nggak sanggup dan nggak kuat mental saja. Jadi bahasa dia nggak kuat mental kan karena dia menghadapi seorang pimpinan dan seorang jenderal. Mungkin di hati kecil dia saat ini kita tanya kenapa kamu nggak bilang bahwa itu tidak benar. Kalau saya bilang itu bahwa ini tidak benar dan melanggar hukum ya saya jangan-jangan yang ditembak. Oleh karena itu pada saat dia diam dia minta memanggil saudara Eliezer di bawah. Dan Eliezer itu kan banyak orang juga di bawah, ada Joshua, ajudan-ajudan lain. Dan tidak mungkin dia menyampaikan kepada Eliezer, kamu dipanggil untuk menembak sih. Kan nggak mungkin. Tadi dia membatin saja gitu. Jadi Bang Herman, dari cerita Ricky, dia itu dalam pikiran saya itu kan sempat, paling tidak publik mengetahuinya, Ricky Rizal sempat disuruh menembak, tetapi dia tidak kuat mental atau dia menolak. Jadi bahasanya itu kata-katanya kalau saya FS gitu, Ricky kamu tembak ya Joshua nanti, bukan begitu? Atau katakannya seperti kira-kira tadi Bang Herman katakan, nanti kalau ada Joshua melawan atau apa, kamu backup ya, kamu tembak ya atau apa. Nah kira-kira begitu. Jadi mana yang benar? Perintahnya tegas disuruh menembak atau seperti apa? Kalau yang dia terhadap Ricky, ya awal itu cerita bahwa nanti kalau dipanggil si Joshua melawan, kemudian karena ya gimana ya mereka kayak siap-siap aja tuh berdiri, kemudian setelah ujungnya baru dia
langsung menyatakan tidak karena menyebut ujungnya tembak kan. Oh, oke. Ya. Oke, terbayang. Kira-kira nanti. Dan saya akan sampai nanti, mudah-mudahan saya ingat untuk balik lagi kepada ketidakberdayaan ini begitu. Mas Reza, Ya, Mas. kalau kita mendapatkan informasi berkaitan dengan peran dari Ricky Rizal dan Kuat begitu ya. Salah satunya, nanti saya kembali juga ke Bang Herman. Kemarin tuh walaupun kemudian ada permintaan maaf, ini karena ada Bang Herman kita agak fokus ke Ricky Rizal begitu, tetapi mengaku bahwa dia tidak tahu ada rencana akan membunuh Joshua begitu. Menurut Anda, dalam hematan tadi cerita Bang Herman juga, sebetulnya mungkin nanti kalau ada apa-apa gini kamu berani ya tembak backup atau apa segala macam. Itu masuk dalam rencana atau bagaimana? Sehingga kemudian sebenarnya Ricky Rizal dalam hal ini itu tahu ada kemungkinan nih Joshua bisa saja ditembak karena udah ada kata-kata tembak. Mas Reza. Kalau hanya sebatas pada ilustrasi situasi semacam itu, Mas Bayu, saya menilainya itu bukan bentuk keterlibatan terdakwa Ricky Rizal terkait dengan rencana pembunuhan, tidak. Oke. Tapi persoalannya adalah barangkali tentu ini tetap harus diuji di persidangan. Jangan-jangan Ricky Rizal ini sudah tahu ada indikasi perbuatan pidana yang akan berlangsung. Tapi persoalannya adalah sebagai warga negara, lebih-lebih lagi sebagai abdi hukum, kenapa Ricky Rizal tidak berusaha untuk menghentikan itu? Sudah dijawab oleh Pak Herman. Sepertinya tidak mungkin bagi seorang Ricky Rizal, bagi seorang Richard Eliezer, bahkan bagi personil polisi lainnya untuk melawan kehendak atau tekanannya Ferdi Sambo. Nah, pada titik ini yang perlu diuji ada 3 level. Pertama, di titik inilah yang tadi disampaikan Bang Herman, ketidakberdayaan tadi, begitu ya, Mas Reza? Nah, jadi ringkas kata ringkas cerita, Ricky Rizal ini kan mengklaim dirinya tidak berdaya, tidak cukup punya kemampuan untuk melawan atasannya. Klaim semacam itu silakan saja, tapi akan diuji dengan 3 lapisan berpikir. Pertama, akan diuji terlebih dahulu, apakah tekanan, ancaman, intimidasi, atau sejenisnya itu sungguh-sungguh ada atau tidak? Jangan-jangan hanya fantasinya saja. Tapi secara objektif tidak ada. Kalau ternyata ancaman, tekanan, desakan itu objektif ada, maka kita masuk ke level kedua. Yang diuji adalah pada level kedua, apakah Ricky Rizal punya kesempatan, kemampuan, instrumen, atau apapun itu yang dia miliki untuk keluar dari situasi tekanan tersebut. Kalau jawabannya ya, ternyata Ricky Rizal tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan untuk mengelak dari tekanan tersebut, maka masuk ke pengujian level ketiga. Yakni resiko apa gerangan, konsekuensi apa gerangan yang akan dia alami sekiranya dia menentang tekanan tersebut. Kalau ternyata resikonya buruk, bahkan mungkin bisa berakibat yang bersangkutan kehilangan nyawa, maka bulat sempurna sudah. 3 lapis berpikir, 3 lapis pengujian tadi menyimpulkan bahwa Ricky Rizal memang berada di bawah tekanan yang tidak mampu untuk dia elakkan. Dengan kesimpulan semacam itu, psikologi forensik berpandangan bahwa Ricky Rizal memenuhi 1 dari 6 kondisi psikologis manusia yang bisa membuat yang bersangkutan terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Bang Herman, kalau dari analisanya Mas Reza, sebagai awam yang mengikuti ceritanya dan mungkin nanti perlahan akan terungkap di persidangan, saya pikir sebenarnya Ricky Rizal punya kesempatan untuk keluar dari tekanan tersebut. Dalam bahasanya kalau kita sedikit mengobrol mengenai apa yang terjadi dalam kasus ini, kita tuh bertanya sama seperti Ibu Rosti kemarin, ibunda dari almarhum Joshua. Kenapa tidak menghentikan kalau ada kemungkinan upaya tersebut sehingga anak saya tidak terbunuh? Bang Herman? Ya, baik. Ini masalah waktu ya. Setelah kejadian dia panggil Eliezer. Ya. Tidak berapa lama istri Pak Sambo udah digerasi, gerasi rumah Saguling. Yang mungkin jarak
setelah dia menyampaikan kepada Eliezer naik, ya itulah sekitar mungkin 15 menit, Ya. dia akan membawa mobil ke rumah Duren 3. Rumah Duren 3 dengan alasan karena orang dari luar kota, kalau kebiasaan keluarga mereka, itu setelah PCR-nya itu di Duren 3, rumah dinas, apa istilahnya isolasi atau apalah, itu Ya. seperti itu. Jadi Ricky yang bawa mobil gitu. Nah, coba kita pikir 15 menit setelah dia mendengar, kemudian Eliezer 15 menit kemudian dia sampai parkir mobil di mana, di rumah Duren 3, kemudian dia duduk lagi sama apa di luar di carport, kemudian Joshua di taman, kemudian dia dipanggil oleh Kuat Ma'rif. Dia panggil Kuat Ma'rif, Om Ricky, Om Joshua, dipanggil Bapak. Sementara sebelumnya itu kan dia masih goncang, belum ada menyampaikan sesuatu ke siapa. Kenapa? Dia ini adalah ajudan yang harus kembali. Dia hanya mengantar, karena selama ini dia mengantar anak Sambo 2 orang itu menjaga tinggal di Magelang. Ajudannya seperti itu. Kemudian diminta oleh Ibu PC, kamu karena Ibu sakit, ya udah kamu ikut ngantar. Jadi tidak ada sesuatu yang dia ketahui. Pelecehan pun dia tidak tahu di sana. Karena ada mungkin kalau boleh saya diberi kesempatan, kan tadi ada cerita masalah Kuat mengancam gitu. Fakta itu dia ketahui pertengkaran karena dia pulang dengan Eliezer dari mengantarkan sesuatu alat kebutuhan sekolah anaknya Sambo di sana dengan Richard. Kemudian ada telepon ke Richard sudah menjelang jam 6 sore, ya disuruh kembali. Pada saat kembali itulah dia melihat kok rumah kosong di Magelang, naik ke lantai 2. Di situ dia melihat si Ricky, kondisi si Pak Kuat dalam kondisi tegang dan kayak gimana. Kemudian si Susi katanya disampaikan oleh Kuat kayak menangis. Itu keadaan ibu udah. Terus ada apa kata si Rizal. Ya itu tadi Joshua mencurigakan, mengendap-endap, naik ke atas, kemudian tahu ada ibu terjadi kayak sakit atau tergeletak. Ya, kemudian terakhir disampaikan oleh Kuat. Ya saya kemudian memang karena si ini saya panggil dia lari ke bawah, Joshua kok aneh katanya, saya karena bagaimana? Saya ambil pisau supaya dia jangan naik ke tangga 2, naik ke tangga lagi menghadapi ibu. Hanya itu yang disampaikan, nggak ada cerita lain, nggak tahu kenapa kok mereka semua ini nggak ada yang terbuka gitu kan. Dan oleh karena itu pada saat dia dipanggil itu dia disampaikan Sambo ada pelecehan segala macam, nggak ada. Malah setelah ketemu melihat Ibu Sambo malah mana Joshua disuruh panggil, kan aneh gitu kan. Dia yang memanggil, akhirnya dia sebagai seorang yang umurnya lebih tua tentu dengan Joshua, dengan si Eliezer juga, dia berinisiatif. Ada si Joshua bagaimanapun kan punya senjata, dia melihat kejadian Kuat itu, akhirnya dia berinisiatif mengambil senjata yang ada di bawah di kamar, masukin ke itu nggak ada yang perintah siapa-siapa, Bang Herman. Gitu. Apa Pak? Jadi itu inisiatif Ricky saja, tidak atas perintah siapapun. Nggak ada. Kan Sambonya nggak ada di Magelang. Ya, jadi tidak ada telepon dari FS juga berkaitan amankan semua senjata. Tidak ada dalam fakta kesaksian dalam BAP, tidak ada itu. Makanya kenapa kita eksepsi membuat dakwaan yang menyatakan seolah-olah si Ricky Rizal punya memindahkan senjata, padahal niatnya karena pertengkaran antara Kuat dengan dengan Joshua. Hanya itu. Kemudian kejadian yang saya bilang tadi, setelah diminta 15 menit kemudian dia bawa ke Duren 3, apakah dia berpikir? Nggak ada berpikir masa di rumah dinas mau ditembak. Belum ada berpikir untuk berbuat apa, karena bagaimanapun dia akan kembali ke Magelang untuk menjaga anak yang sekolah gitu. Jadi ada kejadian. Ya. Baik, Pak Herman, Mas Riza, saya jeda dulu, nanti kita sambung setelah jeda beberapa saat. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.